warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hamidah. Saya dari Prodi Manajemen kelas UKEN. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS tentang etika bisnis. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang harganya akan ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Pada pasar persaingan sempurna, harga pasar akan cenderung stabil. Berapapun jumlah barang yang dibeli atau ditawarkan, tidak akan menaikkan atau menurunkan harga barang. Pasar bebas. Pasar bebas adalah suatu bentuk pasar di mana segala bentuk kebijakan ekonomi tidak dijadikan patokan dalam melakukan jual beli. Sesuai dengan namanya, setiap pihak bebas melakukan aktivitas ekonomi dan menetapkan kebijakan. Pasar bebas juga didorong oleh globalisasi di mana dunia menyatu menjadi satu, menghasilkan sekat-sekat antar negara berkurang, termasuk dalam bidang ekonomi. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah struktur pasar yang ada di dalam dunia perekonomian. Pasar tersebut ada ketika pasar persaingan sempurna tidak berjalan secara maksimal. Apabila pasar persaingan sempurna menggambarkan kondisi di mana penjual dan pembeli hadir dalam jumlah yang besar. Monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu kondisi di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Produsen maupun perusahaan yang menguasai pasar tersebut mempunyai kekuatan yang cukup besar dan sudah dikenal oleh masyarakat luas, serta sudah memiliki kondisi keuangan yang cenderung memadai. Dalam hal tersebut akan membuat para produsen baru yang hanya memiliki modal kecil akan lebih sulit untuk mengalahkan penjual yang sudah lama hadir di pasar monopoli tersebut. Sebab produsen yang telah dikenalkan oleh masyarakat luas ini, biasanya mereka tidak akan lagi melakukan promosi terhadap merek atau brand utamanya, namun mereka hanya akan mempromosikan produk-produk terbaru yang mereka keluarkan. Adapun hal yang menjadi kekuatan dan bisa menghambat tumbuhnya para penjual baru yaitu karena produsen atau penjual lama yang ada di pasar monopoli sudah menetapkan hak patennya atau hak cipta beserta hal eksklusif pada produk yang mereka tawarkan. Akan tetapi hal yang harus dijaga oleh produsen lama supaya posisi mereka sebagai penguasa hak besar selain hanya meningkatkan kualitas, mereka juga harus selalu melakukan berbagai inovasi dan juga menjaga kepercayaan konsumen. Contoh dari perusahaan yang tergolong ke dalam jenis pasar monopoli adalah pasar perusahaan BUMN PLN atau listrik, Telkom Indonesia, dan pasar perusahaan minyak bumi dan juga gas alam lainnya. Pengertian dari pasar oligopoli yaitu suatu kondisi pasar di mana di dalamnya ada beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar tersebut dan ada juga banyak pembeli yang hadir. Pasar oligopoli tergolong ke dalam salah satu jenis pasar yang memiliki persaingan tidak sempurna, sebab produk atau barang dijual bersifat homogen, walaupun jumlah penjualnya banyak dan berbeda-beda. Setiap kebijakan yang diambil, penjual yang menguasai pasar ini akan berpengaruh pada penjualan mereka yang menjadi produsen yang memproduksi produk serupa, sebab keuntungan yang diperoleh sangat bergantung pada persaingan tersebut. Hal tersebut juga diperlukan untuk mempromosikan bisnis mereka, untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat secara luas dan bersaing dengan penjual lainnya. Persaingan yang terlalu ketat ini akan membuat beragam nilai jual produk, karena jika terjadi sesuatu penurunan harga oleh salah satu penjual saja, maka penjual lainnya juga akan memperoleh dampaknya dan harus ikut menurunkan harga supaya konsumen mereka tidak berpaling ke penjual lain yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Contoh dari pasar oligopoli yaitu industri sabun, industri baja, industri rokok, industri pasta gigi, dan lainnya. Monopsoni. Pasar monopsoni dapat diartikan sebagai sebuah pasar di mana ada banyak sekali penjual, akan tetapi jumlah pembelinya hanya satu saja. Di dalam pasar ini, pembeli memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pihak pembelilah yang akan diuntungkan. Harga produknya dapat menjadi seperti yang diinginkan oleh konsumen atau pembeli. Namun walaupun begitu, penjual atau produsen juga harus tetap berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk kualitas produk yang ditawarkan oleh para produsen pada dasarnya sudah terjamin kualitasnya, sebab semua pedagang akan selalu berusaha memberikan produk terbaiknya untuk para pembeli, supaya tidak kalah saing dengan penjual lainnya. Oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan suatu jenis pasar yang memiliki banyak sekali penjual
penjual dan beberapa pembeli saja. Harga produk ataupun jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Untuk harga produknya sendiri biasanya ditentukan oleh pembeli atau konsumen. Namun penjual tidak akan sampai mengalami kerugian atau tidak berdaya dalam menentukan harga pasar sendiri. Kebanyakan produk yang ditawarkan adalah bahan-bahan mentah ataupun hasil alam. Sedangkan konsumen yang ada di dalam pasar oligopsoni mayoritas adalah pedagang yang akan mengolah lagi produk yang mereka dapatkan dari pasar tersebut menjadi barang jadi. Etika konsumen, bisnis dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen juga menjadi hal yang sangat penting dalam segala jenis transaksi jual beli. Konsumen dan pelaku usaha atau produsen berhak untuk menerima manfaat yang tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga dapat menjadi tolak ukur utama yang harus diterapkan pelaku usaha atau produsen terhadap konsumen. Hubungan produsen dan konsumen. Hubungan antara produsen dan konsumen merupakan sebuah hubungan sebab akibat yang selalu beriringan antara satu dan lainnya. Bisa dikatakan bahwa tanpa adanya konsumen, maka kegiatan produsen dalam memproduksi barang tidak akan berjalan dengan lancar. Bisa pula akan mengalami kebangkrutan, begitu pula sebaliknya. Kasus-kasus etika konsumen. Kasus Indomie di Taiwan. Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah metil paradoksibenzoat dan benzoik asid atau asam benzoat. Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik. Berdasarkan rilis resmi Indofood CBP Sukses Makmur, selaku produsen Indomie menegaskan, gudang mie instan yang diekspor ke Taiwan sudah memenuhi peraturan dari Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan (BPOM) juga telah dinyatakan Indomie tidak berbahaya. Kasus PT Megasari Makmur. Obat anti nyamuk kulit yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena menggunakan zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik chip dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan saraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. Etika periklanan. Secara umum, etika periklanan bisa diartikan sebagai kumpulan ketentuan normatif yang berkaitan dengan profesi serta usaha di bidang periklanan yang telah disepakati bersama dan hendaknya diterapkan dalam menjalankan usaha periklanan. Dikutip dari buku Ajar Pengantaran Periklanan 2020, karya Vina Kurkoniah dan Muhammad Fikri Aransyah, etika periklanan adalah perilaku yang benar atau baik dalam menjalankan fungsi periklanan. Etika berbeda dengan hukum karena etika lebih mengarah pada kode etik yang dibuat oleh suatu organisasi tertentu dan harus diikuti oleh individu atau kelompok yang bergabung di dalamnya. Fungsi iklan. Pada dasarnya iklan bisa muncul di mana saja, baik di media cetak maupun di media elektronik. Bagaimanapun bentuknya, tetap saja sebuah iklan memiliki fungsi utama, yaitu membantu sebuah perusahaan untuk meningkatkan penghasilan. Tentunya penghasilan bisa dicapai melalui adanya minat konsumen untuk melakukan pembelian produk yang diiklankan. Jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Macam-macam iklan berdasarkan isinya terdiri dari 3 jenis, yakni iklan pemberitahuan, iklan penawaran, dan iklan layanan masyarakat. Kasus-kasus etika periklanan. Yang pertama yaitu Softener Soklin. Salah satu iklan yang melanggar kode etika dan memperoleh teguran dari KPI adalah Softener Soklin untuk varian Twilight Sensation. Iklan tersebut, pelembut pakaian tersebut dinilai tidak memperhatikan peraturan siaran iklan, pembatasan muatan seksual, ketentuan perlindungan anak dan remaja, serta normal kesopanan. Iklan tersebut terlihat berulang kali menyorot bagian paha dan dada model wanita di dalamnya. Wakil Ketua KPI sudah memberikan teguran dan memberikan kesempatan perusahaan pemilik iklan tersebut untuk melakukan editing dengan tidak menyorot bagian tubuh wanita yang dirasa terlalu vulgar. On Clinic. Sangat disayangkan bahwa iklan yang menawarkan solusi dan pengobatan untuk vitalitas pria justru tayang di prime time pada sejumlah stasiun TV nasional. On Clinic merupakan perusahaan yang menawarkan jasa untuk mengatasi berbagai masalah vitalitas pria seperti impotensi dan ejakulasi dini. Produk ini menggunakan salah satu penyanyi senior, Ikang Fauzi, sebagai model iklannya. Namun iklan tersebut justru mendapat teguran langsung dari KPI
lantaran menayangkan materi dewasa di jam tayang yang bisa ditonton oleh anak-anak dan remaja. Iklan yang melanggar etika ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan anak dan remaja. Mie sedap. Pernah melihat iklan mie sedap versi ayamku? Di iklan tersebut ada seorang anak bernama Adi yang menanyakan keberadaan ayam peliharaannya setelah menyantap mie instan rasa kaldu ayam. Namun dalam iklan tersebut terdapat scan di mana seorang guru berbicara sambil membawa sebungkus mie sedap. Di atas kepala guru tersebut terdapat seekor ayam yang kemungkinan besar adalah animasi. Iklan ini dianggap melecehkan profesi seorang guru. Akhirnya KPI melayangkan teguran kepada perusahaan produk tersebut untuk memperbaiki iklan itu. Etika periklanan secara umum. Jujur, tidak memuat konten yang tidak sesuai dengan kondisi produk yang diiklankan, tidak memicu konflik SARA, tidak mengandung pornografi, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.